Terus saya pikir kan nggak mau, saya sih banyak warung lah. Di Cibubur kan banyak warung ya, paling di warung batu-batu kan banyak tuh batu, ya pedang-pedangan lah banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi Tiba-tiba itu wabarakatuh. pas setelah udah Alhamdulillah begitu, ayo kita latihan. Kata kita si Bawang bertemu itu kan, di channel "Bang, yang kalau teman saya paling ini keren, bukan enggak, ini belum keren orang teman koral. saya, ini teman sekolah bukan perguruan kita Bang. Oh nggak apa-apa buat ini buat dasarnya kita kasih pembekalan dasar kata dia kan, Dahulu seolah pernapasan. Oh itu pada setuju tuh. kakek saya suka Mau, oke mau, ya udah. bercerita Jadi sebelum itu terus bahwa kita habis sholat isya langsung kita ke belakang dan di situ buka baju kan dingin ya, jadi kita buka baju. kamu Nah, saya udah biasa nggak tahu kan, suruh baris harus jadi orang yang itu orang pandai, pernapasan pintar, biasa ngambil napas diisi, jadi karena itu sebenarnya itu bagus buat kesehatan juga. apabila kamu Jadi kita ambil bodoh napas, maka kamu akan dimakan sama yang pintar. pelan-pelan sampai ditahan dulu sampai bergetar Ya takut terus sampai situ masa sih bergetar. dimakan sama yang pintar, orang pintar Itu mana akan terbentuk aura. kalau kita bodoh. Itu saya alami ini. Apa dimakan geragot-geragot begitu, saya kurang paham ya waktu itu. Masih kecil. Itu nanti bergetar badan kita, itulah disebut ada berpendar-pendar. Ternyata Indigo kita lihat itu kadang-kadang maksudnya adalah biru ini, itu berbeda-beda dari sesuatu orang. yang pandai, yang pintar, Saat itu saya ingat sampai jam 11 kalau nggak salah. katanya akan bisa memakan yang bodoh. Itu udah ada. Setelah saya Ya udah, pahami maksud dari kata-kata orang tua kakek-kakek saya dulu, teman saya marah. Suruh maju aja. Jadi maju itu bukan ini, jadi ditempel maksudnya tangan. apakah orang pandai dan pintar itu memakan orang bodoh? Bagaimana? Itu misi ya. Kok jadi kita orang pandai bisa dimakan, bisa jadi memakan gitu? Mestinya orang pandai dan kita tidak mau tidak memakan orang bodoh. Gitu. Baiknya seperti itu. Senjata tajam bukan. Jadi mungkin karena pernapasan itu, jadi kita seolah-olah tertahan sebelum menyentuh kulit, jadi tertahan. Jadi mental jatuh itu ada 1-2 meter, 3 lagi, wah ada nabrak. Jeramnya ada. Tetapi memang kita harus pandai, harus yang pintar dalam hidup ini, harus belajar dan mengikuti pendidikan sampai menjadi sesuatu yang diinginkan. Saudara, kamu di mana saja berada, mudah-mudahan apabila kita jadi orang pandai dan pintar, bukan untuk menyengsarakan rakyat, bukan untuk bertujuan untuk membodoh-bodohi rakyat, tetapi adalah untuk membantu dan mensejahterakan rakyat. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau baiknya yang kita jadi orang yang bisa digunakan kepandaian kita, kepintaran kita dalam hal apapun di dunia ini. Tetapi tidak lupa juga kita harus paham ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, agar kita bisa dituntun dalam hal keilmuan kita, baik ilmu teologi dan ilmu agama, karena kita tidak lepas dari bimbingan, tuntunan. Sebaik-baik manusia itu kan bermanfaat bagi orang lain. Itu manfaatnya kalau kita menjadi orang pandai yang bisa bijaksana, yang bisa membantu, yang bisa menggunakan kepandaian kita untuk yang berbuat yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sebenarnya hal ini mah udah biasa ya kita ceritakan gitu ya, banyak yang tahu lah yang namanya orang
pasti ngerti. Tetapi kan banyak sekali yang mengerti ya, tapi tidak mau menjalankan yang dia mengerti. Justru dia akan bisa membuat salah gunakan hal yang diberikan aja, yang diberikan oleh beliau, berikan hingga menjadi orang memandai. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, Tuhan menciptakan manusia di bumi ini ya, satu-satunya adalah untuk mengambil, dan Tuhan memberikan ilmu kepada manusia itu tidak ada batasnya. Tinggal bagaimana manusia yang mau mempelajarinya hingga sampai masuk ke dalam pikiran mereka dan dapat mengambil ilmu itu. Karena manusialah yang bisa mempelajari tentang ilmu Allah ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada dasarnya ajaran-ajaran yang kita terima dari dulu sampai sekarang itu adalah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang adalah satu ajaran. Dan kenapa jadi bermacam-macam, itu sebagai batu ujian, saudara. Tinggal manusia itu mencari kebenaran yang hakiki. Kesesatan adalah sebuah yang banyak dikatakan oleh ajaran-ajaran yang mereka sudah menerima agamanya masing-masing, bahwa dia bisa mengatakan yang itu sesat, yang ini sesat, tetapi dia tidak tahu, dia belum belajar mengenai apa arti sesat. Karena kesesatan itu adalah sesuatu yang diemban atau yang dipelajari yang tidak ada ujung-ujungnya, begitu. Tetapi kalau ajaran yang tidak tersesat pasti ada ujung-ujungnya, ada batas ke batas petunjuk itu akan terjadi suatu apa yang kita ikuti itu dan terbukti akan terjadi, begitu. Itu baru kita tidak tersesat. Tapi kalau tersesat itu adalah tidak ada ujung-ujungnya, mereka selalu begitu. Karena ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada bisa mencapai suatu yang ditujukan gitu. Kalau kita mau mempraktekannya di dalam suatu ajaran kitab Al-Quran yang ini, kalau kita tahu alurnya gitu. Tapi kalau kita tidak tahu alurnya dan hanya membaca tetapi tidak bisa bagaimana mempelajari perjalanan yang orang-orang dahulu seperti Nabi Muhammad SAW, perjalanan kita tiru, nah itu akan bisa kita mengikuti dan akan bisa tercapai cita-cita yang diinginkan oleh Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quran. Itulah kita tidak tersesat. Tinggal bagaimana manusia itu tahan uji, tahan mental, tahan segala macam daripada fitnah tersebut. Dan setiap orang yang berjuang pasti ada pengorbanan harta dan diri masing-masing. Karena itu perjuangan itu adalah suatu orang itu berarti dia hidup ya. Dan dia adalah manusia pilihan. Saudara-saudara kaum muslimin dan yang berbahagia, sesuatu yang diperjuangkan itu akan nyata terbukti, tetapi yang tanpa perjuangan itu hanya angan-angan. Itu
Jadi perjuangan itu akan ada bukti hasilnya, tetapi tanpa perjuangan tidak ada bukti. Mereka hanya berangan-angan menunggu matahari bagi dari tidur, itu adalah kosong. Tetapi kalau kita tidak menunggu, terus kita melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah dan menakdirkan segala hal apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadikan kemenangan bagi yang menjalankannya. Begitulah saudara-saudara, ringkas ceritanya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya sendiri yang mau merubahnya. Karena segala sesuatu kita yang jadi aktor perjuangan ini, memperjuangkan adalah suatu hal yang baik, tapi tidak cara yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.